Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia datang ke tengah penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Dengan demikian juga orang Lewi datang ke tempat orang itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewati dari jalan seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membuat luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, bawalah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketika orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus padanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kemuliaan bagimu. Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam Alaikum Bishem Hamasya. Untuk mencapai hidup kekal atau hidup kekal menjadi bagian di dalam hidupnya, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi yang diperlukan adalah kalbu yang bersih, nus yang bening. Dan itu merupakan suatu fondasi bagi kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena itulah falsafah Jawa mengatakan bahwa Ger Basuki Mowobeo. Artinya bahwa untuk mencapai kesempurnaan, mencapai kesucian, mencapai keberkatan di dalam hidup ini, maka perilaku yang ditekankan di dalam hidup manusia. Makanya tidaklah heran kalau di sini dikatakan bahwa pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi pencarian untuk hidup kekal ini tidak hanya dicari oleh orang yang hidup saat ini, tetapi pada saat Yesus itu pun
orang mencari hidup yang kekal. Jadi kalau berpikir kehidupan kekal ini adalah menjadi orientasi bagi semua orang, ya, adalah merupakan suatu usaha bagi manusia untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Dan hidup yang kekal itu termasuk kepada apa yang dinamakan dengan keselamatan. Tetapi apa jawab Yesus kepadanya? Apa yang tertulis dalam buku Taurat? Apa yang kau baca di sana? Orang itu menjawab, kasihanlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Jadi kalau demikian, untuk mengasihi Allah itu harus sepenuhnya, tidak boleh separuh-separuh atau sebagian di dalam hidup ini, tetapi juga kekuatan kita, cara berpikir kita, kehendak kita itu selalu harus difokuskan kepada Allah. Makanya doa yang tak kunjung putus itu perlu ditekankan di dalam kehidupan manusia. Seperti halnya puja Yesus itu adalah merupakan suatu fondasi atau mempunyai peranan yang sangat kuat di dalam hidup manusia. Karena dengan puja Yesus itu, dimanapun kita pergi, di kantor, di rumah, di jalan, atau pada waktu kita mengendarai kendaraan, selalu menyematkan nama Yesus di dalam kalbunya. Penyematan nama Yesus di dalam kalbu kita inilah yang menjadikan kita kuat, yang menjadikan kita ini lebih peka, yang menjadikan kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Karena apa? Karena roh Allah melalui daya kekuatannya itu ada di dalam hidup kita yang akan membawa kita kepada pencerahan, ketenangan, dan jalan hidup Allah. Bahkan di sana kekasihannya sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti kalau demikian, inti daripada Taurat itu adalah berbicara tentang Allah yang bersifat trinitarian, yang terrefleksi di dalam kehidupan kita manusia. Mengapa kita katakan seperti itu? Karena inti daripada Taurat itu adalah mengasihi manusia dan juga mengasihi Allah. Makanya manusia dikatakan sebagai image of the image, gambar dari sang gambar. Nah, ketika kita bicara bahwa manusia ini adalah gambar Allah, maka kita sedang berbicara tentang potensi yang ada di dalam diri manusia untuk mencapai apa itu kesempurnaan, apa itu kemuliaan, apa itu kesucian. Bahkan Nilai juga pernah menekankan bahwa ketika kita berbicara tentang rupa dan gambar, kita sedang berbicara tentang kualitas atau standar hidup manusia untuk mencari kemuliaan Allah atau mengambil bagian di dalam hidup lain. Apa itu standarnya? Adalah hidup suci, hidup murni, taat, setia, dan menjauhi perbuatan-perbuatan amoral yang bertentangan dari Allah. Jadi dua hal ini, standar hidup ini perlu ditekankan untuk dapat mencapai kesempurnaan. Dengan demikian, jelas bahwa hubungan Allah itu tergambar dan terrefleksi di dalam kehidupan kita. Setelah kita ini tidak bisa hidup sendiri, tapi selalu terkait dengan manusia yang lain. Bukankah di dalam diri Allah
yang bersifat Trinitarian itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu saling tempat menempati dan dia mendiami dalam kasih dari kekal sampai kekal. Bapa mengasihi anak, Roh mengasihi anak, anak mengasihi Bapa, Roh mengasihi Bapa, Bapa mengasihi Roh, anak mengasihi Roh. Nah, terjadi hubungan tinggal meninggali, dia mendiami dalam kasih di dalam Allah yang bersifat Trinitarian. Nah, bagaimana implementasi di dalam hidup manusia? Implementasi di dalam hidup manusia adalah jikalau manusia itu terkait dengan manusia yang lain. Karena itu kehidupan Allah itu bersifat ekstasi. Bahwa Allah itu selalu bergerak dari dalam dirinya sendiri menuju dirinya sendiri. Di dalam roh. Artinya apa? Artinya Allah itu selalu bergerak di dalam kasih kepada anak, dan kasih yang diberikan Allah kepada anak itu dikembalikan pada Bapa dalam roh. Demikian juga manusia. Manusia itu tidaklah dapat hidup sendiri. Tetapi manusia itu hidupnya adalah hidup berekstasi atau ereston. Menuju kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Siapa? Ya manusia. Mengapa demikian? Karena manusia siapa saja itu adalah satu esensi di dalam kemanusiaan. Jadi hubungan kita dengan manusia yang lain menunjuk pada artian bahwa kita sedang berekstasi sebagaimana Allah juga berekstasi di dalam dirinya sendiri. Hal semacam inilah mengapa Allah mengatakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu, kasihanlah sesama manusia. Karena dua hal ini adalah sebagai inti daripada Taurat. Tidak bisa dipisahkan, tetapi saling terkait. Karena itu jangan katakan bahwa kita mengasihi Allah jikalau kita tidak bisa mengasihi yang nampak. Kita harus mengasihi yang nampak, baru katakan bahwa kita bisa mengasihi Allah yang tidak nampak itu. Jadi kalau demikian, kehidupan manusia adalah merupakan suatu pantulan daripada kehidupan Allah yang bersifat Trinitarian. Nah, orang ini, orang Farisi, masih memuji Yesus. Siapakah sesama manusia? Diberikan gambaran orang yang dari Yeriko menuju ke Yerusalem. Ada seorang yang dirampok dan dipukul sampai setengah mati. Seorang imam yang melihat di sana tidak menolong tetapi menghindar. Ada juga ahli Taurat juga melihat tidak menolong tapi menghindar. Tapi ada seorang Farisi, Samaria, yang adalah orang biasa yang merupakan campuran Yahudi dan Filistin. Dianggap sebagai orang yang tidak layak dan tidak bisa disejajarkan dengan orang-orang Yahudi. Tetapi justru mereka inilah yang menolong orang ini. Nah, bahkan memberikan tumpangan di keledainya, dibawa ke rumah sakit. Nah, rumah sakit ini menunjuk apa? Rumah sakit ini adalah menunjuk kepada gereja. Di dalam gereja inilah tempat apa yang dinamakan dengan perawatan, penyembuhan, dan perhatian terhadap orang-orang sakit. Makanya para bapak gereja senantiasa mengatakan bahwa gereja itu adalah merupakan rumah sakit dan kita ini semua sakit perlu diobati. Obatnya apa? Obatnya adalah sakramen-sakramen yang ada di dalam gereja.
Melalui sakramen itulah kita diobati. Melalui sakramen itulah kita disehatkan. Melalui sakramen itulah kita dipulihkan. Nah, dari ini kita dapat melihat siapakah sesama manusia dikatakan adalah orang yang merawat, adalah orang yang memperhatikan, adalah orang yang menolong. Berarti kalau demikian, kehidupan manusia ini adalah kehidupan yang berbagi, yang tidak terlepas dari orang lain. Atas dasar inilah Matius si miskin dari Alexandria pernah mengatakan bahwa barang siapa yang tidak bisa mengasihi saudaranya, maka dia tidak lengkap jadi manusia. Bahkan Abba Agathon dari Syria mengatakan juga, barang siapa yang tidak bisa melihat wajah orang lain seperti wajahnya sendiri, maka orang itu bukanlah manusia. Berarti kalau demikian, untuk dapat mengasihi Allah, maka kita harus bisa mengasihi sesama. Itu tidak usah orang itu bisa mengasihi kita atau tidak. Tetapi habitat kita sebagai image of the image adalah mengasihi manusia. Sebagaimana Allah itu mengasihi di dalam dirinya sendiri. Karena itu kehidupan kita ini saudara, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Kita ini mempunyai tanggung jawab di pundak kita ini. Tanggung jawabnya apa? Untuk hidup merefleksikan Allah. Hidup dalam kesucian, hidup dalam kesempurnaan, hidup dalam ketidakcacatan di hadapan Allah. Dan itu perlu laku. Lakunya apa? Ya sakramen. Pemenanggalan dan juga mengalahkan diri sendiri. Ini adalah merupakan suatu fondasi di dalam kehidupan kita untuk memperoleh apa itu keselamatan. Dan itulah tujuan daripada hidup manusia. Karena itu saudara, tetaplah hidup di dalam kesucian. Dengan selalu mengambil bagian di dalam sakramen di dalam gereja. Karena sakramen itulah yang menjadikan kita bisa suci dan bertahan hidup bersama-sama dengan Allah. Demikian paparan yang dapat Roma berikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.